Halo, perkenalkan nama saya Alvin itu Immanuel Duta Kurniawan. Saya dari kelompok A3 dengan NIM G002301. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang satu hal. Jadi ada satu orang yang terkena cedera ACL pada saat pertandingan bola. Nah, dia itu saya penasaran ya, sebenarnya apa sih injury ACL itu? Nah, injury ACL itu saya cari-cari, itu ternyata dia istilah lainnya adalah ligamentum cruciatum anterius. Jadi terjadi injury ligamennya, ligamen cruciatum anterius. Nah, sebenarnya ligamen apa sih? Kayaknya penting banget. Nah, itu ada uh, penghubung antara femoris dan tibia. Nah, ini yang tak saya tandain di ini ada ligamen cruciatum anterius. Jadi ini tambah belakang, tambah anterior posterior lalu sebenarnya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu dia nanti untuk artikulasi atau yang disebut secara kasarnya itu adalah lutut. Sini ada Candylus lateralis, area intercondylaris anterior. Tuh. Kemudian nantinya ligamen yang memperkuat. Nah, nanti kita udah dengar tuh banyak hal mengenai ligamennya. Nah, ligamen uh, ligamen cruciatum anterius tadi yang terkena injury itu tadi. Ya, ini ada penyusunnya. Yang pertama ada ligamen collaterale mediale, kemudian ada ligamen collaterale lateral, kemudian ada ligamen patella, ligamen cruciatum anterius et posterius, artinya ada di posterior dan juga anterior. Kemudian ada ligamen transversum genum. Itu makanya kenapa ini ligamen ini sangat penting ya, karena untuk menjaga bentuk dari femur dan juga tibianya biar enggak gitu. Nah, kemudian di sini ada otot-otot dan tendon dalam pergerakan struktur. Nah, pergerakan strukturnya genus ini sebenarnya apa? Sebenarnya ini pergerakannya tuh kayak fleksi gitu. Rectus femoris, ada musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan juga musculus vastus intermedius. Ini fungsinya juga semua sama untuk ekstensi dari lututnya gitu. Yang hmm, pokoknya nanti mereka tuh ini kan tampak dari dorsalnya. Nah, nanti dia tampak dari ventralnya di depan. Itu kita istilahnya kalau kerennya tuh quadricep. Gitu. Nah, nanti yang kelihatan di situ ada bicep-bicepnya gitu. Nah, kalau bicepnya ada hamstring muscle. Ini kayak kelompok muscle yang sering terkena injury juga selain ACL injury tadi. Nah, hamstring itu dia terdiri dari bicep femoralis, musculus semimembranosus dan juga semi tendinosus. Nah, ini bicep femoralis yang dua kepala ini. Yang nanti juga fungsinya untuk hip extension. Oh, nanti ya extensi dari hipnya lah. Nah, kemudian kan kalau gerak itu pasti butuh biar sendinya tuh banget. Maksudnya kayak cairan-cairannya pasti dalam namanya nggak ada namanya. Nih, yang saya kotak-kotakin ini mungkin nggak terlalu kelihatan. Saya bacakan aja ya.
Kalau bursa khas itu ada yang secara anatomis digambarkan dekat patella. Patella itu yang daerah sini. Dan juga ada yang di daerah yang selain dekat patella atau yang jauh dari patella. Gitu. Nah, kalau yang dekat dari patella itu ada bursa suprapatellaris yang bagian atasnya, bagian atas dari patellanya. Kemudian ada bursa subfacialis praepatellaris, bursa subcutanea praepatellaris yang nanti dia ada di subcutanea. Kemudian bursa subcutanea infrapatellaris itu ada di bawahnya. Kemudian ada bursa infrapatellaris profunda. Nah, ini dia jelas-jelas kalau namanya profunda berarti ada di deep ya. Jadi profundanya nanti. Kemudian ada yang di jauh dari patelanya itu ada bursa pes anserin, bursa iliotibial, bursa ligamen collateral tibialis dan fibular, kemudian bursa gastrocnemius semimembranosus. Nah, kenal masalahnya mungkin agak kurang di sini karena dia gambarnya kurang jelas karena ada beberapa juga yang tampaknya tampak belakang dan tampak. Nah, kemudian ada neurovaskularisasi apa aja? Neurovaskularisasi. Jadi ada arteri, vena, dan juga nervus yang melewati. Kalau secara umum, arteri itu ya, arteri itu nanti dia dilewati oleh popliteal arteri. Nah, itu nanti awalnya kan dari femoralnya dulu, kemudian nanti akan lanjut ke popliteal ini dari bagian dorsalnya itu di artinya nanti bakal lewat depan, lewat belakang di depannya patella itu. Kemudian kalau dari venanya lewat belakang itu tetap sama juga namanya. Cuman bedanya pakai vena, vena popliteal atau popliteal vein seperti itu. Kemudian ada oh itu saja mungkin. Jadi ada arteri dan venanya. Itu sekian dari saya mengenai asal injury. Ya ada kurang, mohon maaf ya. Saya akhiri, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang regodrafing ekstremitas superior dan cara mudah memanfaatkannya yang pertamanya. Itu ada musculus musculus latis dorsi, musculus levator scapulae, musculus rhomboideus major dan musculus rhomboideus minor. Nah, cara mudah menggabungkannya itu ada gini, ya T, 2L, dan 2. Itu ada 1 T, Trapezius, 2L, latissimus dorsi dan levator scapulae, kemudian rhomboideus major dan rhomboideus minor. Rhomboideus major dan minor. Ya, itu 2 R tadi. Halo, perkenalkan nama saya Manuel Peter Kurniawan dengan NIM 0023031 dari kelompok. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu regiodorsum extensor super. Nah, kalau kita telusuri itu bagian yang sangat diinginkan oleh untuk menjadi apa ya istilahnya kayak V ya. Ya itu mungkin nggak semua orang pun beberapa orang. Nah, susunannya, inovasinya ya bisa bergerak, maksudnya bergerak. Nah itu bisa sih kayak kontraksinya kalau misalnya itu lagi olahraga push up, kita lagi pull up, muskulus apa aja, inovasinya apa aja, origo insersinya apa aja itu juga supaya kita kayak oh, jadi supaya kita cara umum itu ada muskulus tapi yang diinovasi oleh muskulus aksesorius dengan origo
protuberantia occipitalis externa spinosus VC7 dan semua VT. Kemudian ada insersinya clavicula spina dan acromion. Kemudian ada musculus latissimus dorsi yang inervasinya dari nervus thorax dengan origoprocessus spinosus dari vertebrae thoracalis 12 dengan spina iliaca dan 4 costae bawah. Kemudian insersinya itu ada sulcus intertubercularis. Kemudian ada musculus levator scapulae yaitu scapula kayak scapulae yang diinervasi oleh nervus dorsalis dengan origo transversus dengan insertio margomedialis. Juga ada juga tambahan origonya itu dari uh, vertebrae costae 1 sampai 4 dan maksudnya margomedialisnya itu margomedialis scapulae itu yang angulus superior. Kemudian ada musculus rhamboideus mayor dan minor. Ya ini sama-sama nervusnya nervus dorsalis scapulae yang berorigo dari proses vertebrae thoracalis 25, sedangkan yang minor itu proses spinosus vertebrae costae 7 dan thoracalis yang nanti sama-sama berinsersio margomedialis scapulae. Nah, kalau yang uh, injurinya nih, orang ya bukan injuri ya, wing, wah, kayak katanya antara skapulanya tidak seimbang gitu. Ini kan harusnya kalau lekukannya tuh ini gitu, karena itu harusnya lekukan tuh ya pindah gaul gitu. Ini enggak ada yang menonjol. Nah, ini adalah kejadian yang namanya wing scapula. Wing scapula itu ada dua, yaitu medial dan lateral, yang ditentukan oleh jika border scapulanya mengarah ke medial, maka disebut juga medial wing scapula. Jadi, ini ada medial dan lateral. Jadi ada medial wing scapula dan juga mengarah ke lateral, yang disebut sebagai lateral wing scapula. Ini bukan ya. Nah, ini tuh sebenarnya bukan kelainan, tapi kayak cedera gitu. Cederanya eh, nervus thoracalis longus menyebabkan dysfunction atau cedera pada musculus trapezius atasnya kayak trapezium itu. Nah, kalau medial wing scapula itu cedera nervus thoracalis longus dari C5, C6, C7 yang mensarafi musculus serratus anterior yang menyebabkan lumpuh dan uh, wing scapula. Kemudian ada medial scapular border geser dari thoracic cage dan menonjol selama fleksi bahu atau pada saat elevasi scapula kayak yang gini ya gitu. Nah, kemudian ada lateral wing scapula itu karena cedera nervus aksesori musculus trapezius superior yang menjadi atrofi atau mengecil dan rata. Nah, lateral bordel dari scapula jadi lebih menonjol saat abduksi bahu atau dari scapula ini. Nah, yang paling sering terjadi dari wing scapula kan adalah lateral dan medial tadi. Itu yang paling sering terjadi adalah wing scapula medial yang di medial itu yang mendekati vertebrae. Makanya gambarnya juga. Jadi, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dalam penjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Halo, perkenalkan nama saya Avenetus Immanuel Tito Kurniawan. Saya dari kelompok A3 dengan NIM P002301. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai
pada kesempatan kali ini saya pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai, ya bisa kita bilang, halo, perkenalkan nama saya Benedus Immanuel Kurniawan, saya dari kelompok A3 dengan NIM 00301. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal mengenai sekitaran brachialis. Nah, itu ada beberapa fokus yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada, saya akan membahas mengenai plexus brachialis. Dan sebenarnya fungsinya apa aja gitu. Nah, yuk bisa kita lihat ini, bisa kita lihat di sini itu ada plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini dibentuk oleh anterioris saraf spinal segmen medulla spinalis cervical bawah dan torakal atas. Jadi ada dari yang cervix di bawah sini dan juga torakal. Kan kita lihat gambarnya kan, ini cervical bagian bawahnya. Juga ada kebagian dari torakal. Torakal ini kan torakal. Tuh. Nah, awalnya anterioris ini bersatu membentuk tiga trunki yang kemudian tersusun kembali di setinggi klavikula membentuk tiga vasikulus. Nah, vasikulus ini diberi nama sesuai dengan posisinya terhadap arteri asilaris. Jadi vasikulus medial dan posterior. Plexus brachialis memiliki dua bagian topografi, pars supraclavicularis yang terdiri dari trunkus dan taraf perifer yang berasal dari trunkus atau ramus anterior saraf spinalis T5 sampai T1. Nah, pars infraclavicularis terdiri dari vasikulus saraf pada lengan yang ini itu merupakan percabangan dari pars infraclavicularis yang tadi awal tuh yang terdiri dari vasikulus itu. Namun saraf pada bahu merupakan cabang dari supraclavicularis dan jadi beda. Kalau yang dari lengan dari infraclavicularis, sedangkan yang di bahu itu dari pars supraclavicularis. Nah, saraf untuk scalene dan musculus longus colli itu nervus dorsalis stabilae. Nah, nervus thoracicus longus C57, nervus suprascapularis C4-6, kemudian nervus subclavicus C5 sampai C6. Ini gambarnya. Ini ada percabang-percabang. Tuh, itu yang nanti akan ke Nah, kemudian persarafan lengan berasal dari plexus brachialis pars posterior akan menjadi nervus axillaris dan nervus radialis. Vasiculus lateralis akan menjadi musculocutaneus dan radix lateralis itu nervus medianus. Vasiculus medialis bergabung menjadi nervus ulnaris, radix medialis nervus medianus, nervus cutaneus brachymedialis dan nervus cutaneus antebrachymedialis. Semua saraf pars infraclavicularis dari plexus brachialis berperan pada inervasi sensorik bahu lengan. Bagian lateral bahu diinervasi oleh nervus axillaris, sisi lateral dan dorsal lengan atas, sisi dorsal lengan bawah dan 2,5 jari radial, sisi dorsal diinervasi oleh nervus radialis. Ya. Kemudian nervus musculocutaneus berperan dalam inervasi sensorik.
Nervus musculocutaneus itu berperan dalam inervasi sensorik pada bagian lateral lengan bawah. Nervus cutaneus brachymedialis dan nervus cutaneus antebrachymedialis menginervasi sisi medial lengan. Nervus medianus 3,5 jari dari radial sisi palmar dan nervus ulnaris 2,5 jari ulnar sisi palmar mensarafi tangan. Yang ini sama ini ya. Itu ya. Turun lagi. Nah, sini ada struktur dan fungsi. Plexus brachialis memberikan persarafan motorik, somatik, dan sensorik ekstremitas atas, termasuk daerah skapula juga. Nah, plexus brachialis berjalan melalui segitiga posterior leher, lengan bawah, dan tangan. Plexus ini berisi berbagai daerah bernama berdasarkan bagaimana plexus tersebut terbentuk. Rami ventral dari saraf tulang belakang T5 hingga T1 sering disebut sebagai akar kumpul untuk memungkinkan serat-seratnya bercampur membentuk superior, inferior, dan tengah. Nah, ketiga batang tersebut berlanjut dari segitiga posterior ke aksila dengan akar C5 dan C6 membentuk batang superior. Akar C8 dan T1 membentuk batang inferior dan akar C7 berlanjut sebagai Lanjutkan dari batang atlas. Ada kumpulan yang disebut divisi. Masing-masing batang brachialis berlanjut sebagai divisi anterior dan posterior membentuk korda lateral, posterior dan medial. Ketiga tali pusat, posterior, medial, dan lateral terbentuk dari bagian-bagian anterior dan posterior. Tali pusat posterior diberi nama berhubungan dengan dua bagian arteri aksilaris. Ketiga bagian posterior menyatu membentuk korda posterior, sedangkan divisi anterior dari batang superior dan bagian anterior dari batang tengah bergabung membentuk korda. Nah, tali medial dibentuk sebagai lanjutan dari bagian anterior dari batang inferior. Hasil dari pencampuran serabut saraf ini adalah korda lateral mengandung komponen C5, C6, dan C7. Korda medial dengan kontribusi dari C8 dan T1 dan korda posterior membawa serabut dari seluruh tingkat plexus brachialis T5 sampai T1. Pembentukan terakhir plexus brachialis terdiri dari 5 cabang terminal yang mengandung kontribusi berbeda dari tingkat tulang belakang T5 sampai T1. Nah, kemudian bagaimana perjalanannya? Bagian plexus brachialis ini sampai ke di bentuk saraf. Saraf scapula dorsal berasal dari rami C5 dan saraf panjang berasal dari rami C5 sampai C6 dan C7. Saraf scapula dorsal menginervasi otot levator scapulae, mayor dan minor. Ya tadi ya yang T1 ya itu ada ya kemudian dapat berjalan bersama arteri scapula dorsal. Ada juga kontribusi dari akar C5 ke saraf phrenicus. Gambarnya ada ini ada aksi di sini. Nah, cabang nah dua saraf ini biasanya bercabang dari batang superior, sedangkan batang inferior dan tengah tidak memiliki cabang. Saraf suprascapular dan saraf subclavian berasal dari batang superior mengandung tingkat tulang belakang C5 dan C6. Nah, tidak ada cabang dari divisi manapun nih, catatan aja tidak ada cabang dari divisi manapun di dalam plexus brachialis. Itu. Nah, berikutnya ini ada nervus yang keluar dari plexus brachialis. Ada cabang mayor, ada nervus musculocutaneus. Nah, ini
ada cabang mayor itu nervus musculocutaneus, asalnya dari fasciculus lateralis. Kemudian ada segmen medulla spinalis 5 menjadi 7 itu laris asalnya dari fasciculus posterior. Kemudian ada nervus medial asalnya dari fasciculus medialis dan fasciculus lateralis. Ini medulla spinalis C5, C6 sebagai 1. Kemudian nervus radialis itu asalnya dari fasciculus posterior dengan segmen medulla spinalis C5 dan C6. Kemudian nervus ulnaris asalnya dari fasciculus medialis, segmennya itu dari medulla spinalis C7, C8, dan C1. Nah, menurut fungsi motorik, apa saja muskul yang diinervasi oleh nervus yang keluar dari bagi? Nah, 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 yang pertama ada nervus pectoralis lateralis yang mempengaruhi pectoralis major dan pectoralis minor nanti ada. Kemudian ada nervus musculocutaneus yang berasal dari C5 dan C6 mempersarafi musculus coracobrachialis, musculus brachialis, dan musculus biceps. Yang selanjutnya akan menjadi nervus cutaneus lateralis dari lengan atas. Kemudian ada cabang lateral dari nervus medianus yang memberikan cabang C5, C6, dan C7 nervus medianus. Kita sering dengar ya. Terus ada 5 cabang dari mulus posterior. Yang pertama ada nervus subscapularis superior yang mempersarafi musculus subscapularis. Kemudian ada nervus dorsalis yang nanti akan mempersarafi musculus latissimus dorsi. Kemudian ada nervus subscapularis inferior yang mempersarafi bagian bawah musculus subscapularis dan musculus teres major. Kemudian ada nervus axillaris yang nantinya akan mempersarafi musculus deltoideus, musculus teres minor, sendi bahu, dan kulit di atas inferior deltoideus. Kemudian ada nervus radialis yang nantinya akan mempersarafi musculus triceps brachii, musculus anconeus, musculus brachioradialis, dan otot ekstensor lengan bawah yang nantinya akan mempersarafi kulit bagian posterior lengan atas dan lengan bawah, mempersarafi saraf. Nah, yang ini. Nah, ini kan deltoid, kemudian sini ada. Nah, kemudian ada 5 cabang fasciculus medialis. Ada nervus pectoralis medialis yang berasal dari T8 yang mempersarafi musculus pectoralis major dan musculus pectoralis minor. Kemudian ada cabang medial nervus medianus yang memberikan cabang T8 dan T1 untuk nervus medianus. Kemudian ada nervus cutaneus brachii medialis yang nantinya akan mempersarafi kulit sisi medial lengan. Kemudian ada nervus cutaneus antebrachii medialis yang nantinya akan mempersarafi kulit sisi medial lengan bawah. Kemudian ada nervus ulnaris yang nantinya akan mempersarafi 1,5 flexor lengan bawah dan otot-otot lengan dan kulit lengan di sebelah. Ini ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi. Halo, saya dari kelompok SD3 dengan G02301. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ini ada satu cerita. Ini ada seseorang yang cedera pada saat pertandingan bola gitu kan. Terus itu cedera di bagian lututnya itu atau di bagian ACL-nya gitu. Saya pas kanan gitu. Saya begitu saya cari itu ternyata ada ligamen anterior. Nah itu kayak ligamen yang berada di lutut gitu, yang menghubungkan antara os femoris sama os tibia. Os femoris sama os tibia kan, femoris kan yang di paha itu, os tibia kan yang di betis istilahnya itu. Nah, ternyata penyusunnya itu uh, ada apa tuh ya
Ya dua itu kan, tibia sama femur itu. Nanti dia eh, dihubungkan sama si ACL ini. ACL dia itu menghubungkan femur dan tibia. Nanti fungsinya untuk menstabilkan artikulasio genus, terutama di bagian vitalnya gitu. Nah,